Oke. Nah, eh, kita masih akan melanjutkan materi kita tentang prosedur teks yang sudah kita pelajari. Ya, Bapak sudah sudah upload video 2 minggu yang lalu, ya. Nah, untuk kalian yang belum sempat menonton, mungkin karena sumatif atau mungkin ada tugas lain juga yang mendesak dikumpulkan, ya, kamu boleh lihat ulang videonya, kamu boleh nonton, ya, supaya apa? Supaya tidak terlalu tertinggal dengan yang lain. Oke ya. Nah, bentar Bapak ini dulu. Oke. Nah, ini akan kita pelajari di unit ini sebenarnya, ya. Jadi prosedur teks sebenarnya yang merupakan inti yang akan kita pelajari, tetapi di dalam prosedur teks itu kita akan banyak sekali, bukan banyak sekali ya, kita akan menggunakan tenses ini, ya, simple present tense. Oke. Nah, sebelumnya sudah pernah Bapak bahas di unit 1 tentang simple present tense. Oke, kalau kamu lupa atau belum terlalu kuasai, yaitu ada video juga yang diupload, ada PowerPoint juga yang diupload. Silakan kamu boleh lihat ya di situ ya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke materi, nah ini summative test kita. Sepertinya Bu Lisa juga sudah menjelaskan kepada kalian di pelajaran IPA sebelumnya. Ya, jadi kita ini agak sedikit tertinggal tapi tidak apa-apa ya. Bapak memikirkan bagaimana caranya supaya kita tetap bisa gabung, tetap bisa interdisiplin dengan IPA. Ya, jadi itu nanti akan ada satu produk yang dihasilkan. Ya, sudah kamu kerjakan di IPA, nanti akan diambil juga mata pelajaran prakarya, oke, dengan mata pelajaran TIK. Oke ya. Jadi akan ada 4 pelajaran yang bergabung di dalam untuk mengambil satu nilai itu. Oke ya. Walaupun beberapa pelajaran kayak bahasa Inggris, ya Bapak cuma fokus lihat di kaum menanamnya. Oke. Tiknya juga sepertinya akan seperti itu. Kalau IPA mungkin dia akan lihat dari proses menanam sampai itu tanaman tumbuh dan besar. Begitupun dengan prakarya. Ya, nanti akan dijelaskan lagi oleh gurunya, ya. Nah, bahasa Inggris itu apa yang akan diambil nilainya? Ya, nilainya akan diambil dari pelajaran bahasa Inggris adalah kamu akan bikin subtitle. Oke, kamu sudah ambil video cara menanam itu, nilai bahasa Inggris yang akan diambil kamu membuat subtitle dalam bahasa Inggris untuk video itu. Ya. Nah, Pak, bagaimana caranya bikin subtitle? Untuk yang belum tahu, nanti guru TIK, ya, ada guru yang baru bergabung di minggu ini, guru TIK. Nanti kamu boleh perkenalan, mungkin minggu depan akan mengajar di kelas kamu, ya. Ada guru yang baru bergabung mengajar TIK, ada juga guru yang baru bergabung mengajar prakarya. Nanti juga minggu depan mungkin kamu akan berkenalan dengan beliau berdua, ya. Nanti beliau yang akan menjelaskan cara atau langkah-langkah membuat subtitle dari sebuah video. Oke ya. Jadi ini yang akan diambil nilai di bahasa Inggris, ya. Kamu akan bikin subtitlenya dalam bahasa Inggris di video cara menanam yang sudah kamu tag waktu itu. Oke ya. Nanti teknisnya, cara bikinnya, nanti guru TIK yang akan jelaskan. Oke. Nah, penilaian apa yang akan diambil di dalam bahasa Inggris? Penilaian utamanya adalah ya tentu saja struktur kalimat. Tidak ada kalimat yang salah, tanda bacanya tepat, kemudian penggunaan huruf kapitalnya, ya, dan tentu saja tensisnya, ya, verb atau kata kerja yang digunakan bagaimana. Oke ya, jadi seperti itu, ya. Oke, kemudian kalau kamu ada masalah silahkan dikomunikasikan, ya. Jadi kamu komunikasikan kalau ada masalah. Oke, Pak, saya
tersendat bikin subtitlenya, ya. Bagaimana bisakah diberikan waktu lebih lambat kumpul, kamu komunikasikan. Pak, di kelompok kami tidak ada yang punya laptop, ya. Bagaimana Pak, kami mau bikin subtitlenya, tidak mungkin ke warnet karena pandemi, ya. Kamu bilang, kamu komunikasikan, ya. Oke. Nah, itu untuk summative test kita di bab ini, di unit ini, ya. Ini adalah summative test terakhir, ya. Tapi bisa jadi ini bukan unit terakhir yang akan kita pelajari di semester 1. Oke. Jadi ini summative test terakhir, tapi ini bisa jadi bukan unit terakhir. Ya, mungkin setelah itu masih akan ada materi yang akan kita pelajari, mungkin nanti summative testnya di semester 2. Oke, seperti itu. Nah, berkaitan dengan summative test ini, Bapak mau mengingatkan, ya, 2 unit sebelumnya ada yang belum kumpul. Ya, yang pertama yang membuat video, masih ada beberapa orang dari kalian yang belum kumpul. Ya, oke, kalau kamu cukup kesulitan untuk kumpul di Drive, di form yang Bapak kirimkan waktu itu, kamu juga boleh silakan upload YouTube. Ya, silakan upload YouTube, kemudian kirimkan ke Bapak via WA linknya, ya, link dari video tersebut beserta dengan teksnya. Oke, itu summative unit 1, masih ada beberapa yang belum kumpul. Untuk summative unit 2 juga masih ada yang belum kerjakan, ya. Terakhir Bapak cek di Google Form-nya baru 53 yang kerjakan dari kalian 75 orang. Berarti masih cukup banyak yang belum kerjakan, ya. Oke, jadi diselesaikan secepatnya. Oke, itu waktu yang tidak terlalu lama jika kau bikin. Yang penting kau serius kerjakan. Karena jangan sampai nanti menumpuk, kemudian akhirnya kau yang kesulitan sendiri. Oke ya. Untuk summative test di unit ini apakah ada pertanyaan? Tidak ada, ya. Mungkin penilaiannya kita tidak akan menggunakan rubrik di bahasa Inggris. Ya, jadi kayak koreksi matematika begitu, dihitung berapa kalimat yang salah, dihitung berapa tenses yang salah, kemudian dibandingkan. Mister, yang mana itu membuat video? Yang unit 1, Nak. Yang unit 1. Ya, kalau Rivanso sudah selesai. Kenapa? Karena waktu itu langsung Zoom meeting. Jadi kan waktu itu ada 2. Yang Zoom meeting, kemudian yang tidak sempat Zoom meeting bikin video. Nah, yang bikin video itu yang banyak, yang ada beberapa yang belum kumpul. Ya, jadi kalau sudah Zoom meeting waktu itu ya berarti sudah. Yang tidak keburu Zoom meeting karena kita juga dikejar waktu, ya bikin video. Ya, oke. Mister, Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Indah. Mister. Ya, Mister. Gilbert Lais, ya. Itu yang membuat subtitle dari cara menanam. Ya. Kalau dibuat 2 video, satu bahasa Indonesia, satu pakai bahasa Inggris. Oh, boleh juga, tidak ada masalah. Ya. Iya, Mister. Oke. Oke, nanti saya komunikasikan dengan guru TIK, ya. Intinya kamu komunikasikan, ya. Nanti mungkin ada yang akan bikin 2 video, tidak ada masalah. Nanti Bapak yang komunikasikan ke guru TIK. Oke ya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, ya nanti kamu boleh chat. Kalau masih ada yang pertanyaan, mungkin mikrofonnya atau koneksi internetnya bermasalah. Nanti Bapak akan lihat, kemudian Bapak jawab, ya. Oke. Nah, ini yang sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu, ya. Jadi tentang prosedur teks secara umum, ya. Jadi procedure text is the text that tell us how to make something. Ya, bagaimana cara membuat sesuatu secara umum, ya. Jadi itu prosedur teks, walaupun bukan hanya itu, ya.
Karena misalkan kayak manual, kemudian cara melakukan sesuatu, itu juga termasuk dalam prosedur teks. Ya, ada di videonya, kamu boleh nonton ulang. Ya. Nah, ciri-cirinya apa? Ada 6. Oke. Yang pertama, use simple present tense. Ya. Jadi tenses yang digunakan adalah simple present. Oke. Jadi nanti kalau di videomu dia bukan menggunakan simple present, ya sudah pasti salah kalimat itu. Ya. Kemudian yang kedua, use action verb. Oke. Nah, apa itu action verb? Apa bedanya dengan verb secara umum? Nanti kita akan lihat. Ya, mungkin juga sudah ada yang pernah belajar sebelumnya, tidak apa-apa diulangi lagi. Kemudian use imperative sentence, ya, menggunakan kalimat imperatif, kalimat perintah. Oke. Kemudian use connective of sequence, ya, menggunakan kata hubung dari urutan, ya. Oke, kamu ingat di video yang ada itu dia menggunakan step-stepnya, 1 apa, 2 apa, 3 apa, dan seterusnya. Kemudian use numbering, menggunakan penomoran. Kemudian use adverb, ya, menggunakan kata keterangan, ya. Oke, ya. Jadi ini ciri-ciri dari prosedur teks. Ya, ada 6 ciri. Oke. Nanti kalau video yang kamu bikin, sumatif yang kamu bikin, itu pasti harus ada 6 ciri ini. Oke. Kita lanjut. Nah, ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Bapak ulang secara sekilas. Ya, simple present tense itu menjelaskan tentang rutinitas atau aktivitas yang sering dilakukan. Ya, makanya biasa kata yang digunakan adalah always, usually, ya, apalagi often. Oke, ya. Kemudian menjelaskan tentang fakta-fakta umum atau hal-hal yang telah diketahui secara luas oleh orang banyak. Oke, ya. Kemudian menjelaskan tentang penjadwalan atau dan opini. Nah, itu simple present tense. Nah, ini rumusnya kita ulang sekali lagi sedikit, ya. Jadi subjek, kemudian verb, ya. Kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama, verb 1, atau kadang-kadang juga kita tidak ada kata kerja. Ya, Andre, ya, kita tidak ada kata kerja, kita bisa ganti dengan to be, ya. To be ini yang sudah sering sekali kita ulang-ulang, ada is, ada am, ada are. Kemudian ada objek, kemudian beberapa kalimat kadang-kadang ada adverbnya di belakang, ya. Tapi secara umum kuncinya adalah ini sebenarnya, ya. Kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama atau to be, ya, itu is, am, are. Oke, kita lanjut secara cepat. Ini contohnya, ya. We go to market every Sunday, ya. Nah, ini kata kerjanya go, ini kata kerja bentuk pertama. Ya, ini rutinitas yang dilakukan setiap hari Minggu. Oke, ini oh iya, jaringan, Nak, ya. Kalau nge-lag jaringan ini Bapak udah rekam. Nanti rekaman ini akan Bapak taruh di YouTube supaya kamu bisa lihat ulang, ya. Oke, kemudian ya, we learn English every Thursday, ya. Kami belajar bahasa Inggris setiap hari Selasa, ya. Nah, ini kata kerjanya learn di dalam. Oke, ya, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama. Kemudian I am a student. Saya adalah siswa. Oke, nah ini tidak ada kata kerjanya di dalam, tapi yang digunakan adalah to be. Oke, karena dia I, maka to be yang digunakan adalah am. Ya, kalau keluar masuk pengaruh jaringan itu, Nak, ya. Oke, kemudian the sun rises in the east. Ya, in the east, ya. Matahari terbit, ya. Oke, di sebelah timur. Oke, ya, kita lanjut. Nah, ini penggunaan to be-nya, ya. We itu menunjukkan
lebih dari satu orang, yaitu mereka. Kemudian they juga, oh ini kami, ya ini mereka. Kemudian ini dia perempuan, ini dia laki-laki, kemudian ini benda atau hewan. Oke ya. To be-nya masih ingat? Wawan masih ingat to be yang digunakan? Kalau I tadi to be-nya apa? M, Mister. Oke. Kalau you? R. Oke. Kalau we? R. Oke. Kalau they? R. Oke. Kalau she? Is. Oke. Kalau he? Is. Oke. Kalau it? Is. Oke. Masih ingat berarti ya? Oke. Nah, ini verb atau kata kerja. Ya. Nah, verb yang akan kita bahas, kita fokus bahas adalah action verb. Ya. Karena ada juga kata kerja yang bukan action verb. Ya. Nah, apa itu action verb? Itu adalah kata kerja yang menjelaskan tentang aksi atau kegiatan fisik. Ya. Oke, contohnya ada yang bisa kasih contoh? Ariel. Bisa Ariel kasih contoh dalam bahasa Indonesia tidak apa-apa. Kata kerja yang menjelaskan tentang aksi atau kegiatan fisik. In Indonesian or in English, silakan. Bahasa Indonesia, Mister, tentang ini. Ya, action verb. Kata kerja yang menjelaskan tentang aksi atau kegiatan fisik. Saya sedang berolahraga. Oke, berolahraga ya. Oke, nah ini ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ini ya. Nah, ini Bapak sudah sesuaikan dengan action verb yang digunakan untuk prosedur teks ya. Ada boil, mix, peel, remove, fertilize, dig, stick, head atau hit, fry, serve. Oke. Nah, Bapak mau cek dulu vocabulary kalian ya. Brianta. Yuk, terjemahkan yuk. Boil. Brianta. Apa bahasa Indonesianya? Brianta. Oke, jaringan mungkin. Catherine. Catherine. Apakah jaringan? Catherine. Oke. Denada. Yuk, Denada. Boil apa bahasa Indonesianya? Denada. Oh, jaringan semua kayak ini. Kenapa kalian pas ditanya semua ini? Ya, Mister. Oke, yuk. Boil apa bahasa Indonesianya? Oh, pas. Mix. Boil, Mister. Dah, Denada dulu. Denada dulu. Mix apa? Enggak tahu, Mister. Oke. Peel. Apa ya? Oh, remove. Harusnya tahu dong remove. Sering toh? Mister, hapus. Oke. Fertilize. Harusnya ini juga familiar. Apa ya? Oke. Enggak tahu. Dig. Menggali apa? Oke, menggali. Stick. Oh, stick tongkat. Nah, ini kata kerja, nak. Ya, oke. Head. Panas. Oke, panaskan. Ya, karena ini konteksnya kata kerja, memanaskan ya. Fry. Ya. Menggoreng. Oke, menggoreng. Serve. Apa ya? Enggak tahu. Oke, lanjut ke yang lain.
Goldie. Boil. Goldie. Mendidih, Mister. Oke, didihkan. Ya, oke. Mix. Mix. Oke. Mencampur atau campur? Oke, campurkan ya, atau mencampur pil. Pas. Fertilize. Tik. Pas juga. Stick. Menempel. Siapa yang itu tuh yang jawab? Menempel, Mister. Yang mana yang menempel? Stick. Tik, menempel. Oke. Lanjutlah. Goldie Biar dulu. dia nyelam. Fry udah. Serve Goldie. Apa serve? Si jaringan kah? Oke, dah Lais lah. Apa serve? Serve, menyajikan. Oke. Peel. Buat juga. Mengupas. Oke. Fertilize. Saya lupa artinya, Mister. Ah. Tuh. Saja mah fertilisasi. Gio. Gio mana Gio? Gio. Ini satu lagi belum diterjemahkan. Oh, jaringan. Oke, Jenas lah. Yuk. Ini satu lagi Jenas, fertilize. Fertilisasi, Mister. Oke, memupuk ya. Fertilisasi. Oke. Kita lanjut. Nah, ini ya aturan penulisan verb. Kalau dia I, you, we atau they, maka subjeknya verb yang kita gunakan tetap normal. Oke, kalau she, he, it atau nama orang atau nama benda ya, maka kita tambah es ya. Oke. Nah, ini juga sudah, kita agak cepat ini. Nah, ini ya. Nah, aturannya adalah untuk kata kerja yang berakhiran O, berakhiran CH, berakhiran SH, berakhiran X, atau berakhiran Z, maka kita tambahkan ES. Ya. Tadi untuk subjeknya she, he, it, atau nama orang tunggal, nama benda tunggal. Ya, jadi go menjadi goes, box menjadi boxes. Ya. Nah, untuk kata kerja yang berakhiran konsonan ya plus y, maka hilangkan y-nya, huruf y-nya dan tambahkan is ya. Jadi study ini konsonan dan berakhiran y menjadi studies ya. Y-nya hilang tambah ies ya. Worry ini konsonan r kemudian berakhiran y menjadi worries ya. Nah, sisanya selain ini Pak kan ada lagi yang lain yang selain ini, kamu tinggal tambahkan s di belakangnya. Oke ya. Nah, kita next. Nah, ini ya, untuk kata kerja yang berakhiran vokal plus y plus y cukup tambahkan s. Play menjadi plays, enjoy menjadi enjoys ya. Oke, nah ini tadi contohnya yang bukan action verb ya. Menikmati. Oke ya, walaupun kadang-kadang tergantung konteks kalimatnya lagi ya. Oke, jadi tetap harus lihat konteks kalimatnya itu seperti apa, seperti bagaimana. Nah, kita lanjut. Oke, ini ada 10 nomor ya. Silakan kamu chat ya. 10 orang Bapak minta kamu chat live ini menjadi apa? Ya, apakah tetap atau tambah es atau tambah ies tadi
atau tambah S saja ya. Oke, 10 orang itu Hiskia nomor 1, Jesslyn nomor 2, Anastasia nomor 3, Mr. Anderson. teach. Andini nomor 4, Mr. Anderson teaches. Ando nomor 5, diketik nak ya. Kemudian Andre nomor 6, Andio nomor 7, Aril nomor 8, Audel nomor 9, dan Axel nomor 10. Oke ya. Silakan kamu ketik jawabanmu. Ya, boleh langsung kata kerjanya, perubahannya jadi apa, boleh lengkap ya. Tulis nomornya di depan ya. Oke, nomor 9 watch jadi watches. Kemudian oke. Audel sudah ada menjawab ya, yang lain. Nomor 5 jadi drives. Oke. Yuk yang lain yang tadi. Oke, nomor 1 lives. Nomor 8 likes. Nomor 3 teaches, teach. Nomor 6 goes. Nomor baru berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yuk 4 nomor lagi. Ayo yang lain. Tidak apa-apa salah nak ya. Yang penting kamu sudah coba jawab. Oke, nomor 7 enjoys. Ayo yang lain. Kalau salah tidak apa-apa. Oke, nomor 10 sings. Nomor 2 text. Oke, harusnya ada cukup 10 nomor ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, nomor 4 it. Oke ya. Nah, kita bahas ya. Oke. Nah, nomor 1 ini walaupun dia nama orang, tapi dia plural ya, jamak. Berarti kita menggunakan live tetap ya. Oke ya. Jadi walaupun nama orang tapi dia jamak, maka verb yang digunakan tetap. Oke, nomor 2 nama orang tunggal berarti apa? Teks ya. Oke, kemudian nomor 3 nama orang tunggal teaches. Oke. Kemudian nomor 4 we, ini tetap it. Kemudian he, ya ini jadi drives tambah tambah s langsung. Kemudian my friends ya. Nah, my friends ini dia jamak ya. Kenapa ada s di belakangnya ya? Berarti dia tetap go ya. Kemudian Anita always ini nama orang tunggal berarti jadi enjoys. Maaf ini tulisan Bapak agak berantakan ya. Oke, kemudian nomor 8 my dog ini menunjukkan it, menunjukkan benda berarti likes. Nah, ini we ya, jamak, maka kita gunakan watch tetap.
Oke, kemudian Martha and Maria, ya, ini jamak walaupun nama orang berarti tetap sing. Oke ya, nanti kamu bisa lihat sendiri berapa yang kamu benar ya kalau kamu coba-coba jawab. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi lihat subjeknya ya. Oke, pokoknya kalau dia jamak maka dia tetap. Kalau dia tunggal nama orang, maka dia harus tambah S atau ES ya. Atau EIS. Oke ya, kita lanjut. Nah, ini tadi kita sudah selesai simple present tense. Kita juga sudah selesai action verb. Nah, selanjutnya procedure text itu menggunakan imperative sentence ya, menggunakan kalimat perintah atau petunjuk atau permintaan ya, itu namanya imperative sentence ya. Contohnya cut it ya, don't forget, don't add too much, turn on ya. Cut it itu potonglah, potong. Don't forget, jangan lupa. Don't add too much, jangan tambahkan terlalu banyak. Turn on itu balik ya. Jadi dia menggunakan imperative sentence. Oke ya. Nah, banyak lagi imperative sentence yang lain. Oke. Nah, kita lihat. Kemudian dia menggunakan connective of sequence ya. Jadi kata penghubung dari langkah-langkah yang ada. Oke, itu adalah kata yang menghubungkan antar kalimat ya. Then, while, next, after that, before, finally ya. Oke ya. Dan itu kemudian, while itu sementara, next selanjutnya, after that itu juga after that setelah itu, before sebelum, finally akhirnya. Oke ya. Jadi dia menggunakan connective of sequence ya. Connective of sequence dalam bahasa Inggris itu sebenarnya tidak terlalu banyak ya. Jadi Bapak harap kamu sudah mulai hafalkan satu-satu apa aja connective of sequence yang sering digunakan ya. Nah, connective of sequence juga ini biasanya menentukan di tenses biasanya. Oke ya. Jadi beberapa tenses ada ciri khasnya connective of sequence-nya apa. Oke. Kemudian lanjut. Nah, ini numbering atau penomoran ya. Nah, numbering yang digunakan bisa ordinal number ya, atau ini dalam bahasa Indonesianya angka Romawi ya, atau bisa bilangan biasa ya, atau dalam bahasa Indonesianya sering kita kenal yaitu bilangan biasa ya. Nah, boleh begini ya. Ini first, tulisannya begini. Second, tulisannya begini, 2 ada ND di atasnya, atau third, 3 tulisannya ada RD di atasnya. Oke ya, kalau ini Bapak yakin kalian sudah kuasai karena beberapa kali sudah pernah dipelajari di tingkat atau di kelas sebelumnya. Oke ya, boleh juga langsung begini. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Tapi tidak boleh begini ya. 1 baru begini. Ya, enggak boleh ya. Oke. Nah, beberapa prosedur teks yang Bapak lihat ya, kalau dia sudah menggunakan begini, angka begini, urutan angka biasa seperti ini, dia tidak menggunakan lagi ordinal number. Jadi 1 tidak menggunakan lagi first di sini. Oke. Ada beberapa yang begitu ya. Ada juga beberapa yang tetap menggunakan ya. Oke, itu cuma untuk lihat bagusnya kalimat bagaimana ya. Oke ya. Jadi kamu boleh gunakan 1 baru first ya. Secara umum sebenarnya orang tidak pakai seperti ini ya. Boleh langsung first,
ya. Boil the water, ya, didihkan air dan seterusnya, ya. Boleh langsung satu, boil the water, ya. Oke. Jadi itu cuma untuk melihat kalimatnya jadi bagus kelihatan atau seperti apa. Oke ya. Nah, kalau 1, 2, 3 boleh ditambahkan nggak dengan connective of sequence? Boleh ya. When atau after that atau and then, ya. Jadi boleh ya. Tapi sekali lagi itu cuma dilihat oh ini kayaknya lebih bagus kalimatnya kalau tidak ada ini ya. Oh ini kayaknya kalau ditambahkan ini kayaknya jadi double begitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada aturan yang baku ya. Oke, nah beberapa guru mengajarkan kalau sudah ada satu ini ya jangan ada first lagi ya. Oke, beberapa contoh sebagian besar memang seperti itu, tapi ada juga 1, 2 prosedur teks yang tetap pakai itu ya. Jadi apa ya? Ya seni menyusun kalimat begitu. Ya, kalimatnya jadi bagus enggak kelihatan atau bagaimana. Oke. Nah, itu ya. Kemudian yang terakhir adverb atau keterangan carefully, slowly ya, dengan hati-hati, dengan pelan ya, dan beberapa adverb yang lain ya. Oke, sampai sejauh ini ada pertanyaan? Ya, jadi ingat tadi beberapa hal yang harus ada di dalam prosedur teks. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita akan latihan ya. Oke, ini contoh prosedur teks yang pertama. Silakan kamu screenshot dulu, walaupun PPT-nya tetap akan Bapak upload di Google Classroom kalian. Kemudian videonya mungkin butuh waktu yang agak lama untuk upload ke YouTube, baru Bapak berikan linknya di Google Classroom kalian. Ya, oke, ini prosedur teks yang pertama. Oke, kemudian kamu tentukan yang mana imperative sentence-nya di dalam dan action verb-nya. Oh, oke, nanti ya. Oke. Jadi imperative sentence-nya apa dan action verb-nya yang mana? Oke. Boleh kamu tulis, boleh kalau kamu ada aplikasinya, kamu langsung highlight, boleh. Boleh juga kamu ketik, boleh ya. Oke. Kemudian connective of sequence-nya apa? Oke. Kemudian numbering-nya, kemudian adverb-nya. Oke ya. Jadi ini prosedur teks yang pertama ya. Nanti silakan kamu kumpulkan di Google Classroom. Foldernya Bapak akan bikin setelah ini. Oke, ini teks yang pertama. Silakan kamu screenshot dulu. Oke. Nah, prosedur teks yang kedua sama yang harus kamu kerjakan ya. Jadi tentukan imperative sentence-nya apa dan action verb-nya apa. Kemudian connective of sequence-nya apa. Kemudian numbering-nya apa. Kemudian verb-nya apa. Oke, silakan kamu screenshot dulu, boleh. Ya, atau boleh kalau mau tunggu PPT-nya saya upload di Google Classroom kalian juga boleh. Oke. Nah, yang ketiga, kalau ini Bapak minta kamu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi ini Bapak pilih yang sederhana ya supaya apa? Supaya kamu bisa latihan dan tidak butuh waktu yang terlalu lama untuk kerjakan. Oke ya. Jadi ada 2 prosedur teks yang kamu tentukan unsur-unsurnya di dalam.
Kemudian satu prosedur teks yang harus kamu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Oke, boleh kamu tulis di buku, kamu foto, boleh kamu ketik, silakan. Ya. Atau apa namanya? Ya, seperti itu. Ya, tulis, ketik boleh ya. Oke, silakan kamu screenshot. Kemudian tadi ada permintaan dari temanmu yang belum kumpulkan sumatif ya. Bapak akan bacakan yang sudah kumpulkan ya. Oke, sudah ya. Bapak stop share dulu, kemudian Bapak bacakan yang sudah kumpulkan sumatifnya. Bentar Bapak stop dulu ini.